Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Akbar dari Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Asal prodi saya dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini saya akan memberitahu kalian tentang pengertian dan praktek. Yang pertama yaitu public speaking dan yang kedua ada cara mengatasi rasa gugup, dan yang ketiga yaitu artikulasi dan intonasi, dan yang keempat ada gestur tubuh atau mimik muka atau wajah. Oke, langsung saja kita langsung ke materinya dan prakteknya. Let's go. Oke, yang pertama, public speaking. Jadi pengertian public speaking itu adalah komunikasi lisan kita sendiri nih, kita sendiri yang berhadapan langsung dengan semua orang, dengan semua audiens seperti itu. Oke, dan yang kedua, cara mengatasi rasa gugup. Jadi pengertian rasa gugup itu respon tubuh yang dianggap hal yang menantang. Nah, seperti ciri-cirinya itu pada saat kita ngobrol dengan teman dan atau pada saat kita maju ke depan untuk melakukan presentasi. Nah, pada saat itu pasti kita semua ada yang merasa gugup gitu kan. Nah, jadi pada saat kita merasa gugup itu pasti kalian merasa gemetar ataupun takut dibilang sesuatu gitu kan, nggak bisa ngapa kan, dan mungkin merasa belibet gitu pada saat kalian ngobrol ataupun maju ke depan pada saat presentasi. Jadi langsung saja kita masuk ke prakteknya. Yang pertama itu bisa dengan cara 378. Nah, apa sih 378 itu? Jadi 3 itu tarik nafas. Kalau 7 itu tahan. 8 itu hembuskan. Nah, seperti itu. Jadi dari kalian pasti ada yang bertanya-tanya juga kan, untuk apa sih 378 itu? Jadi 378 itu untuk merelaksasikan tubuh kita pada saat kita melakukan presentasi ataupun pada saat kita mengobrol dengan teman. Jadi untuk mengurangi rasa gugup kita pada saat maju. Oke? Oke, cara mengatasi rasa gugup itu bisa juga dengan kita meminum segelas air gitu. Nah, jadi dengan kita minum segelas air, kita bisa meredakan rasa gugup kita dan merasa lega. Oke, dan yang terakhir yaitu lawan rasa takut atau gugup kita sendiri. Nah, ini adalah sangat-sangat penting untuk menghilangkan rasa gugup. Jadi, kita itu harus percaya diri dulu sebelum kita maju ke depan ataupun ngobrol dengan orang. Jadi kita itu harus percaya diri dulu agar semuanya itu bisa lepas dari semua kendala-kendala kalian yang ada di pikiran kalian itu harus dilepaskan semua, ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi artikulasi dan intonasi. Jadi pengertian artikulasi yaitu suara yang dihasilkan dengan bahasa yang jelas. Dan pengertian intonasi yaitu tinggi dan rendahnya suatu nada suara kita. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Yang pertama, artikulasi. Contoh artikulasi. Nah, contoh artikulasi itu bisa seperti A, I, U, E, O. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Jadi A itu A, lebarkan mulut kita selebar-lebarnya. Jadi A, jadi jelas kan suaranya nanti A. Nah, dan I, I. Nah, I itu memperjelas juga kata-katanya. Jadi I, buka selebar-lebarnya bibir kita. I, dan U itu memperjelas juga, dan U. Nah, dan E, lidah kita majukan sedikit. Dapat memperjelas juga, dan O. Nah, dan A, I, U, E, O itu dapat memperjelas semua kata-kata kita. Oke? Selanjutnya contoh intonasi. Jadi contoh intonasi itu kemarin saya udah belajar dengan mata kuliah public speaking.
itu mengajari tentang kata-kata tentang es teh manis. Jadi tinggi rendahnya jadi seperti ini. Es teh manis itu rendah dan tingginya es teh manis. Nah, oke, untuk contoh selanjutnya ini contoh dari saya ya. Contohnya itu bisa berupa kayak gini. Eh, Misi paket. Nah, dan untuk itu rendahnya tadi. Dan untuk tingginya misi paket. Oke. Ada satu contoh lagi yaitu seperti ini. Eh, apakah kamu suka duren? Nah, apakah kamu suka duren? Nah, itu pertanyaan ya, seperti pertanyaan. Yang terakhir yaitu gestur tubuh dan mimik muka atau wajah. Nah, jadi gestur tubuh itu merupakan anggota badan kita yang bergerak. Seperti contohnya itu kepala kita, tangan kita, ataupun badan kita. Oke. Nah, contoh gestur tubuh itu bisa seperti kalimat seperti ini. Eh, kamu mau uang nggak? Nah, itu artinya dia mau. Nah, kalau misal kayak gini, kamu mau uang nggak? Nah, dia artinya dia nggak mau. Nah, itu salah satu contoh gestur tubuh. Contoh untuk gestur tubuh. Nah, contohnya itu saya akan menggunakan tangan. Seperti ini. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, materi yang terakhir yaitu mimik muka atau wajah, ekspresi. Nah, jadi pengertian ekspresi ini merupakan suatu ekspresi dari diri kita sendiri, muka kita. Terkadang kalau kita senang kita tersenyum, terkadang kita marah, kesal gitu kan. Nah, terkadang kita menangis. Contoh mimik muka atau wajah ekspresi. Nah, jadi saya akan mencontohkan seperti ini. Mbak, mohon izin boleh digeser sedikit nggak motornya? Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya ekspresikan. Kalau ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.